Bom Balam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar di rumah, selamat siang. Tetap stay tune aja di Manapo TV. Iya, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bung Brata. Suaranya mana, Bung? Halo. Halo. Ya, nah ini jarak kami ini hampir 2 km. Jadi ini Bung Brata kita kan mau ngobrol-ngobrol nih, mumpung semuanya lagi di rumah, lagi stay at home. Ya. Nah, selama stay at home apa aja kegiatan Bung Brata? Ngulik-ngulik lagu, nyiptakan lagu Jambi yang sesuai dengan profesi kita, penggiat budaya dan seni di Desa Muara Jambi ini. Tidak terlepas kita ambil garapan lagu-lagu daerah kita, tapi masih kita angkat Muara Jambi, angkat candinya ya. Intinya masih berkreasi. Masih berkreasi walaupun di rumah. Nah, kan selain penggiat budaya, kita kan sama-sama profesi sebagai tour guide. Tapi akhir-akhir ini kan selama pandemik COVID-19 melanda muka bumi ini, bukan saja di Indonesia maupun di negara-negara lain pun sudah penyebaran virusnya sangat luar biasa. Dan kawasan situs Candi Muara Jambi kan ditutup nih. Iya, betul sekali. Nah, ya mungkin sedikit saya bercerita kenapa sih ditutup situs Candi Muara Jambi. Nah, itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali, karena sudah dihimbau jauh sebelumnya oleh kementerian dan juga sudah diberitahu juga oleh pihak pengelola Balai Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya BPCB Jambi. Ya. Jadi nggak ada lagi kegiatan-kegiatan kunjungan, bukannya di daerah kita saja, di Candi Muara Jambi saja, melainkan situs-situs yang bersejarah ada di Indonesia semuanya untuk kunjungan-kunjungan wisatawan lokal dan non lokal sekarang ditiadakan. Teman-teman komunitas juga bergiat di pariwisata. Nah, ada pengaruh nggak? Sangat pengaruh sekali. Di mana imbas dari COVID-19 ini kita melihat bahwa otomatis bukannya penggiat-penggiat wisata seperti kita aja di lapangan, melainkan masyarakat pada umumnya ya yang sudah bergantung hidup dengan adanya situs Percandingan Muara Jambi ini, baik yang menjual jasa sepeda, becak motor, para pedagang asongan, ini kena imbas semua. Dan juga seluruh para teman-teman di komunitas-komunitas kita yang ada di Desa Muara Jambi ini yang selalu menjual paket perjalanan, sekarang memang tidak ada lagi penghasilan. Tidak ada lagi penghasilan. Tapi ini kan demi keselamatan kita bersama kan, Bung Brata ya. Betul. Mungkin di balik sebuah musibah yang besar ini ada sesuatu yang indah di kemudian hari. Kalau menurut saya seperti itu, karena ibaratkan dunia ini udah lelah juga. Udah lelah. Iya, jadi perlu direfresh. Jadi setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Iya, setiap kejadian ada hikmahnya. Nah, kalau pandangan Bung Brata nih, kan isu-isu belakangan ini kan kemarin ada berita penolakan ini terhadap jenazah yang mau dimakamkan. Nah, pandangan Bung Brata dengan tindakan orang-orang seperti itu bagaimana? Ya, kalau kita lihat di media sosial, memang di beberapa daerah ada penolakan-penolakan yang ketika orang yang sudah meninggal dimakamkan di beberapa tempat itu dilarang. Kalau saya sih nilai kemanusiaan bahwa mereka yang meninggal juga serupa sama kita. Bayangin aja kalau seumpamanya kejadian itu terhadap keluarga kita, bagaimana rasanya kita, iya. Seperti itu. Harusnya masyarakat harus menerima. Harus menerima. Yang namanya mereka sudah dimakamkan, saya melihat ada beberapa artikel, ya virusnya kan kalau udah dikubur kan nggak akan lagi tersebar kemana-mana. Iya. Jadi kan standar dari tim-tim medis ini kan sudah mengikuti aturan bagaimana penanggulangan terhadap jenazah, terus perawatannya seperti apa. Ini kan ada SOP-nya, Bung Brata. Iya, betul sekali. Jadi kita sebenarnya yang lebih menekankan diri kepada masyarakat pada umumnya, yang lebih harus memahami
arti sebuah musibah yang melanda di dunia ini kan. Nah, jadi jangan sampai nanti ada beberapa tempat yang orang yang sudah meninggal ditolak ya. Ya, Ditolak untuk dimakamkan. Kasihan juga sama keluarganya, sanak saudaranya, familinya, semuanya itu kita merasa gimana ketika waktu terjadi seperti itu pada kehidupan kita. Nah, berarti kan negara Indonesia kan juga toleransinya tinggi, kan kebersamaannya tinggi. Ini harus kita pegang teguh seharusnya, Bung Brata ya. Ya, betul sekali. Jadi Kebinika Tunggal Ika itu ya harus kita pegang teguh supaya kita bukannya imbas terhadap wabah COVID-19 ini saja, melainkan kita juga jangan sampai terdoktrin dengan sifatnya memecah belah. Bukan dari sisi wabah virusnya ya, melainkan dari sisi agama juga jangan sampai terpecah belah karena ada virus COVID-19 ini. Nah, terus banyak juga pemberitaan yang meresahkan masyarakat. Nah, ini harus kita saring juga kan pemberitaan hak di tengah masyarakat. Ya, yang jelas Borju, kita berpikir bahwa kita hidup di desa ya. Kita jaga aja pola makan. Toh kita di daerah kita kan banyak rempah-rempah dari leluhur nenek moyang kita. Kalau kita kembalikan lagi kepada masa nenek moyang kita zaman dahulu, bagaimana menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi rempah-rempah yang ada di sekitar kita, ya insya Allah mudah-mudahan daya tahan tubuh kita tetap juga terjaga. Berarti kan nenek moyang kita sudah mengajarkan pola hidup bersih kan? Iya. Kalau dahulu kita lihat di depan rumah sudah ada disiapkan kendi-kendi untuk tempat cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk rumah. Dan ini harus kita terapkan pada saat. Harus kita terapkan, betul sekali. Nah, untuk mengisi bagi Bung Brata sendiri untuk teman-teman di rumah ya, kan di rumah nih. Nah, alternatif apa untuk mengisi hari-hari supaya nggak bosan? Ya, saya mungkin menghimbau kepada teman-teman di pelaku industri pariwisata, di komunitas-komunitas. Karena selama ini kan kita sudah banyak belajar bagaimana tentang hidup di dalam dunia pariwisata. Saya rasa kalau memang mereka sebagai pelaku guide di lapangan harus di rumah banyak-banyak membaca kembali referensi untuk akan kita sampaikan kepada tamu kita yang akan kita bawa nanti. Nah, ketika teman-teman sebagai pelaku seni garap terus kesenian kita yang ada di sini, jangan sampai di rumah kita vakum ya. Jadi akhirnya kita bosan dengan sendirinya karena tidak ada aktivitas. Karena semuanya itu harus diasah terus diasah. Kita harus yakin bahwa ketika COVID-19 ini tidak ada lagi melanda di daerah kita, bekal kita ketika waktu kita dirumahkan itu bukan malah bertambah ilmu pengetahuan kita. Iya. Dan hikmah lain ketika kita di rumah kita bisa bergabung bersama keluarga. Betul, ya. Bisa bergabung dengan keluarga, sanak famili, ya. Iya. Dan saling menjaga lah. Makanya teman-teman di rumah kita harus bersama untuk memerangi COVID-19 ini. Ya, tapi sedikit Borju, kita kan hidupnya di desa ya. Di desa ya. Jadi kalau saya rasa usia lansia di rumah tidak ada aktivitas, cuman tidur, kita juga harus jaga kesehatan orang-orang yang sudah tua, karena orang-orang kita kampung terbiasa kan berkebun, petani. Ya. Saya rasa sih lebih bagus daripada nanti dia tidak ada aktivitas timbul penyakit, ya aktivitasnya seperti biasa saja. Karena kan kita kan jauh dari kota, jauh dari kita kan masuk ke hutan. Nah, saya rasa ini lebih steril dari serangan wabah virus. Karena natural. Alamnya natural. Jadi ya silakan saja kalau saya sih pribadi untuk orang-orang yang datuk-datuk, nyai-nyai yang udah lansia, aktivitas dia ke kebun. Ini kan bagian olahraga juga. Olahraga. Karena
yang diterapkan oleh pemerintah harus berjemur, ya, harus berjemur, harus banyak aktivitas. Oke. Bisa dibayangkan kalau Datuk Nyai di rumah saja tanpa ada apa ya sirkulasi udara ataupun apa, dia malah nanti penyakit baru yang muncul. Nah, jadi untuk Nyai dengan Datuk ataupun Buyut yang sering ke kebun atau ke umo atau ke ladang atau ke sawah, ya silakan saja aktivitasnya seperti biasa. Oke, menarik sekali pembicaraan kita hari ini, Bung Bro. Ini saya melanggar aturan pemerintah nggak kalau suruh Nyai dengan ke ladang? Enggak, itu bagian aktivitas olahraga. Oke, teman-teman tetap di rumah saja. Cuci tangan, cuci kaki, pakai masker. Pokoknya anjuran pemerintah harus diikuti. Mungkin itu obrolan kita. Kalau berfaedah ya didengarkan, kalau nggak berfaedah ya didengarkan juga sambil tutup kuping. Mungkin itu kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.